Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. "Ibu, mengapa engkau menangis?" mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni. artinya guru. Jangan pegang aku. Karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Pada hari Minggu itu juga ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat Paskah. Mari kita berikan salam selamat Paskah bagi saudara kita di kanan kiri. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.
mulai ibadah kita pada hari ini, boleh sama-sama kita datangkan Tuhan. Kita masukkan Dia, kita memuji Dia, kita memuliakan nama-Nya. Haleluya. Dalam lembah kegelapan
Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan Tuhan, sebab Engkau Raja di atas
persembahan anak-anak sekolah minggu. Silakan. Masih dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat satu nama yang luar biasa, karena namanya adalah kasih. Karena di dalam Dia kita menerima kesembuhan, di dalam namanya kita menerima pemulihan. Amin. Dia
percaya lewat pujian ini Tuhan, ketika kami berdoa dalam nama Yesus, sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan, di dalam nama Yesus ada penghiburan, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Tuhan, dan sebentar kau bersama terima kebenaran firman Allah, dan biarlah firman ini Tuhan jatuh di tanah yang terbaik, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kiranya anugerah-Mu dilimpahkan dalam kehidupan kami, dan kami siap terima kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Selamat memperingati hari Paskah. Kiranya kemenangan yang daripada Allah terus nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit dari antara orang mati, dan kita percaya lewat kebangkitannya kita ada sebuah pengharapan di dalam Kristus. Nah, kita percaya oleh karena kemenangan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, mari kita menghidupi kebenaran firman Allah dan kita terus bertumbuh di dalamnya, karena kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Amin Bapak Ibu. Dan kita percaya bahwa pengharapan kita di dalam Kristus bukan pengharapan yang semu, tetapi pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman Allah, bahwa kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi taat terhadap kebenaran akan firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan bahwa nama bukanlah sekedar nama, tetapi setiap orang tua itu memberikan nama kepada kita itu punya makna dan arti tersendiri di dalam kehidupan orang tua yang memberikan nama terhadap di dalam kehidupan anak-anak yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Nah, di depan ada beberapa nama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Contohnya ini nama, ya. Jadi namanya nama. Kelihatan Bapak Ibu? Iya. Kelihatan? Ya, kalau nggak kelihatan saya bacakan. Ini nama. Jadi orangnya namanya nama, gitu ya. Siapa namanya? Nama, gitu ya. Seperti itu. Ada juga ini yang namanya yaitu Tuhan. Wah, keren ya, Tuhan. Ada juga yang namanya Satria Baja apa Bapak Ibu? Hitam. Wah, Satria Baja Hitam. Nah, ada juga yang di sini namanya apa Bapak Ibu? Ya, jas hujan kan gitu ya. Jas hujan. Dan juga ada namanya di sini Bapak Ibu Royal Jelly gitu ya. Royal Jelly gitu ya, seperti itu. Dan setiap orang diberikan nama itu memiliki latar belakang ya. Dari nama itu menunjukkan identitas di dalam kehidupannya. Dan nama Yesus adalah nama di atas segala nama, di mana Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Lewat kebenaran ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita sia-sia, saudaraku. Kita masih hidup di dalam dosa, kita masih terbelenggu di dalamnya, saudaraku. Tetapi oleh karena Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga, saudaraku, dan duduk di sebelah kanan Bapa, maka di dalam penebusan Kristus di kayu salib, mari kita bersama, sudah bersama
belajar untuk mendengarkan kebenaran akan firman Allah. Yesus telah mati di kayu salib, saudaraku, dan sekarang Kristus telah bangkit dari antara orang mati, saudaraku. Jadi Yesus benar-benar bangkit, bukan dibangkitkan. Jadi Yesus telah bangkit dari antara orang mati, sehingga ada harapan, ada hal yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada harapan yang pasti bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Nah, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Mari kita katakan sama-sama, nama di atas segala nama. 2, 3. Nama di atas segala nama. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa, saudaraku yang dalam Tuhan. Nah, kita melihat di sini bagaimana Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus lewat kebenaran firman Allah disampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi saat itu, saudaraku, bahwa kitab Filipi itu menekankan bagaimana hidup berfokus kepada Tuhan di dalam kerendahan hati dan ketaatan terhadap kebenaran akan firman Allah. Nah, kunci semuanya itu bahwa Allah mengaruniakan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Jadi jelas bahwa Allah yang mengaruniakan. Kunci Allah mengaruniakan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Yang pertama adalah merendahkan diri sebagai hamba. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, saya akan bacakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara. Kemudian ayat yang ke-6, saya lanjutkan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, mengosongkan diri itu adalah kenosis. Kita akan melihat di sini apa itu kenosis. Yaitu kenosis merupakan bentuk penyangkalan diri, bukan mengosongkan keilahiannya maupun menukarkan keilahiannya bagi kemanusiaan. Namun Yesus rela mengesampingkan kemuliaan surgawinya dengan segala keberadaan. Jadi itu rela menjadi hamba demi sebuah karya penebusan yang luar biasa, saudara dalam Tuhan. Jadi Yesus 100% manusia, tetapi Yesus juga 100% Allah, saudara dalam Tuhan. Yesus rela dari surga turun ke dunia, saudara yang dalam Tuhan, bahkan mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa setiap manusia yang percaya kepadanya, saudaraku. Lewat karya penebusan Kristus, kita semua dosanya sudah diampuni, saudaraku, dan dia datang menjadi hamba, saudaraku. Demi apa? Sebuah karya penebusan yang luar biasa, saudara. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani. Di dalam Markus pasal 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan
Dan barang siapa ingin menjadi yang termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, saudara. Yesus memberikan keteladanan di dalam kehidupannya. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani, saudara dalam Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kalau Yesus saja dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita menjadi pribadi yang senantiasa menghidupi kebenaran akan firman Allah sebagaimana apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, kepercayaan dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah gereja, apakah di dalam kehidupan kita struktur yang ada itu hanya sekedar sebagai jabatan, atau kita berfungsi di dalamnya untuk melayani. Dan kita diajar pada kesempatan ini, saudaraku yang dalam Tuhan, kita diajar lewat keteladanan Yesus. Yesus datang untuk melayani, dan hidup kita harus melayani, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini alat musik pikola. Pikola ini adalah sejenis suling kecil, gitu ya. Dan ada seorang tokoh di dalamnya, yaitu seorang yang sedang memainkan sebuah orkestra, saudaraku, yang namanya yaitu Richard de Haas. Nah, ketika mereka sedang bermain dan alat musik itu sedang dimainkan, saudaraku, dan ada satu alat musik yang tidak dimainkan, dan orang yang memiliki kemampuan di situ dia sedang menggerutu. Gitu. Menggerutunya begini, pikola ini kalau tidak saya mainkan orang juga tidak tahu. Tetapi Richard ini seorang pelatih yang sangat luar biasa. Dia bisa mengena, dia bisa memahami dengan betul alat musik mana yang tidak dimainkan. Dan ketika dia tahu, dia berkata begini, berhenti. Dan saat itu langsung berhenti. Karena kenapa? Ada salah satu alat musik yang tidak dimainkan, yaitu pikola tadi, saudara kirana Tuhan. Nah, hal ini sangat penting. Bagaimana ketika sedang bermain orkestra, bahwa semua alat musik itu harus dimainkan, dan supaya semuanya terjadi sebuah keharmonisan, gitu ya, terdengar sebuah harmoni yang sangat indah. Tetapi ketika ada satu yang tidak dimainkan, saudaraku yang dalam Tuhan, itu akan membawa sebuah pengaruh yang tidak nyaman bagi seorang orkestra, seorang pemimpin yang luar biasa, saudaraku yang dalam Tuhan. Nah, sama halnya dengan di dalam kehidupan kita, saudaraku yang dalam Tuhan. Seharusnya ketika kita dipercaya untuk memainkan alat musik atau sebuah talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, entah itu talenta itu besar ataupun kecil, saudaraku, di dalam sebuah pertunjukan yang ada, kita harus melakukannya dengan segenap hati, saudaraku yang dalam Tuhan. Dan kita harus merasa memilikinya di dalamnya, saudaraku. Jangan sampai di dalam kehidupan kita, di dalam sebuah pelayanan kita merasa bahwa ini kecil, itu besar dan sebagainya, saudaraku. Yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan telah titipkan dalam kehidupan kita harus kerjakan dengan maksimal di dalam kehidupan kita, dengan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Mari kita melakukannya, gitu ya. Melakukannya dengan segenap hati di dalam kehidupan kita. Melakukan hal yang kecil dengan baik, gitu. Karena apa? Itu merupakan hal yang besar di mata Allah, saudaraku.
Ingat baik-baik di dalam ayat tadi dikatakan bahwa tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua orang, karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan lewat kebangkitan ini, saudaraku, bahwa Yesus telah bangkit, mari kita punya sikap hati melayani dan bukan dilayani. Gereja ini adalah milik kita bersama. Apa yang kita bisa, mari kita bersama-sama untuk apa? Terus bergerak dalam rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik. Lewat apa? Sikap hati di dalam kehidupan kita, melakukan hal yang kecil dengan segenap hati di dalam kehidupan kita dengan baik, karena Allah melihat kesungguhan di dalam kehidupan kita, di dalam sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita dipercaya untuk melayani sebagai asal kolektan, wow, itu sangat luar biasa. Bagaimana asal kolektan duduk di depan sebagai tapak gereja, menyambut jiwa-jiwa baru dengan sukacita, dengan luar biasa, saudara firman Tuhan. Oh, saya dipercaya sebagai WL worshiper, sebagai pemain musik, sebagai untuk sosial memuji jemaat. Itu sebuah kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, dan selanjutnya kita harus kerjakan itu dengan segenap hati di dalam kehidupan kita. Saya pun sampai saat ini, saudaraku yang dalam Tuhan, saya juga masih membersihkan kamar mandi, masih ngosek kloset dan sebagainya. Itu karena apa? Itu sesuatu yang menyenangkan, itu sesuatu yang sangat indah, saudaraku. Karena kenapa? Ketika hal itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya Allah melihat kesungguhan di dalam hati kita. Amin, Bapak Ibu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang kedua, saudaraku yang dalam Tuhan, ketaatan yang total sampai mati. Ya. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berketuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, saudaraku. Yesus telah mati di kayu salib. Bahkan lewat penderitaan Kristus di kayu salib, wajahnya tidak seperti wajah manusia. Kalau kita membaca di kitab Yesaya seperti itu, saudara. Kalau kita melihat di video, di gambar-gambar yang ada, itu masih sangat bagus, saudara. Berapa kali dia dicambuk, berapa kali dia diludahi, didera, dipukul dan sebagainya. Bahkan cambuknya tidak seperti cambuk seperti biasa, tapi ujungnya seperti kulit. Dan ketika cambukan itu diayunkan, kemudian diangkat, dagingnya itu ikut, saudara. Bayangkan sakitnya seperti apa yang seharusnya, tetapi Yesus rela mati di kayu salib, saudara. Kalau kita masak aja di dapur, tangan kita kegores pisau saja sudah teriak-teriak kayak begitu, saudara. Apalagi orang kalau melihat darah, itu kan ada orang yang takut darah kan, sampai semaput juga ada, saudara. Seperti itu. Bayangkan, saudara. Dan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, mari kita menjadi pribadi yang terus meresponi kebenaran firman Allah. Respon kita adalah di dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Respon kita apa? Ketaatan akan firman Tuhan menjadi sikap hidup yang mutlak sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sekarang, kalau kita menjadi orang Kristen,
tidak taat terhadap kebenaran firman Allah, mau taat kepada siapa lagi? Mau kepada siapa lagi, saudara? Dan ini adalah hal yang mutlak yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus taat terhadap kebenaran akan firman Allah, dan itu diimplementasikan di dalam kehidupan kita lewat sikap hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, implementasinya apa, saudaraku? Yaitu ketaatan dalam ibadah. Mari kita katakan sama-sama. 2, 3. Yang anak-anak muda, 2, 3. Ya, yang anak-anak sekolah minggu lebih keras lagi. 2, 3. Ketaatan dalam ibadah sekolah minggu, jangan lupa ya. Orang tua dorong anak-anak untuk datang beribadah, gitu ya. Mari, gitu ya. Ibadah itu kan hanya 1,5 jam ya, ada lama. Paling lama itu 2 jam, gitu, seperti itu. Memberikan waktu yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Kemudian ketaatan dalam melayani, kita katakan sama-sama. 2, 3. Ketaatan dalam melayani, gitu ya. Ada dan tidak ada orang ketika kita mendapat kepercayaan dalam sebuah pelayanan, kita harus tetap melayani. Melayani caranya dia melayani dengan segenap hati. Nah, kalau orang melayani dengan segenap hati, kita lakukan dengan sukacita, bukan dengan menggerutu, saudara. Yang selanjutnya adalah ketaatan dalam persembahan. Kita katakan sama-sama. 2, 3. Ya, ketaatan dalam persembahan, gitu ya. Nah, kita katakan sudah ya, janganlah dengan tangan hampa ketika datang ke rumah Tuhan. Nah, seperti itu. Karena apa? Itu menjadi wujud syukur kita kepada Tuhan, bagaimana Tuhan melimpahkan segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kalau berkat kita diberkati banyak, saudaraku, mari kita menjadi pribadi yang jujur dalam memberikan perpuluhan. Marilah kita menjadi pribadi yang jujur untuk terus kita mengasihi kepada Tuhan, kan gitu ya. Jangan sampai kita diberi kesempatan oleh Tuhan, kita mendapat sebuah, kalau pengusaha itu mendapat tender, gitu, itu besar. Kalau seorang itu mendapat proyek yang luar biasa, seperti itu. Ya, kita menjadi pribadi, kalau orang mendapat tender, proyek itu kan berkatnya banyak, kan seperti itu. Ya, kita mari jadi pribadi yang jujur untuk mengembalikan berkat-berkat Tuhan, menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, saudaraku. Yang selanjutnya adalah ketaatan dalam membawa orang mengenal Yesus. Ketika kita ditanya, siapa Yesus? Benarkah Yesus telah bangkit dari antara orang mati? Kan gitu. Benarkah Yesus naik ke surga? Nah, kita harus memberikan penjelasan yang baik bahwa benar Yesus telah mati di kayu salib, bahwa benar Yesus telah bangkit dari antara orang mati, kan begitu, seperti itu. Dan ini sebuah hal yang memang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, wujud respon ketaatan kita sebagai orang percaya, sebagaimana amanat agung yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita mewartakan, memberitakan kebenaran akan firman Allah itu kepada siapa? Orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, sampai mereka mengaku dengan lidah mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas di dalam kehidupan mereka. Amin. Yang selanjutnya adalah ketaatan dalam kesetiaan menghadapi tantangan hidup. Kita katakan sama-sama. 2, 3. Ketaatan dalam kesetiaan menghadapi tantangan hidup. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak pernah menghadapi tantangan hidup? Siapa yang hari ini datang tidak menghadapi masalah? Kita semua menghadapi masalah. Saya pun ada masalah. Tapi masalah satu dengan yang lain mungkin versinya beda-beda, saudara yang tahu. Tetapi dengan masalah ini, saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan ketika kita sedang ada masalah, Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan sedang membawa di dalam kehidupan kita untuk kita naik level di dalamnya. Jangan sampai ketika kita ada masalah, kita jauh daripada Tuhan, kita
kita menghindar dari komunitas-komunitas yang ada, kita menghindar dari persekutuan-persekutuan yang ada. Tetapi ketika kita ada masalah, ada tantangan, kita tetap teguh, kita tetap kuat di dalamnya, karena Yesus hidup buat kita semua. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah seorang pianis yang sangat luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, namanya Jeanette, kan gitu ya. Jeanette, ada yang namanya sini Jeanette? Ya. Ini ada seorang pianis yang sangat luar biasa, pianis dunia, saudaraku yang Tuhan. Ketika dia sedang memainkan pianonya ini, semua orang terhipnotis dengan permainan yang begitu luar biasa, dengan kebebasan yang luar biasa. Tetapi ada hal ketika seorang pianis memainkan, saudaraku yang Tuhan, ada partitur yang harus diikuti, dikerjakan dengan baik, sesuai dengan hal yang sudah ada, saudaraku. Sehingga permainannya ketika dia sedang memainkan, saudaraku, betapa orang-orang yang mendengarkan bahkan melihat permainan begitu terhipnotis, saudaraku. Sangat-sangat luar biasa, saudaraku dalam Tuhan. Nah, begitu pula di dalam kehidupan kita, saudaraku. Kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Allah itu memberikan Yesus, gitu ya. Ini adalah karunia nama di atas segala nama, sebab Yesus itu rela menjadi hamba dan rela taat sampai mati. Di dalam kehidupan kita seperti seorang pianis, saudara, dia memainkan dengan baik. Ada partitur yang dia kerjakan sesuai dengan standar yang ada. Dan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita ada tuntunan yang harus kita melakukannya dengan benar, yaitu kebenaran akan firman Allah. Dikatakan bahwa jikalau kamu tetap tinggal di dalam Aku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara dalam Tuhan, sekalipun Tuhan memberikan kebebasan dalam kehidupan kita, kebebasan sejati ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah ketaatan kita terhadap kebenaran akan firman Allah. Taat untuk melakukannya, taat untuk mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Yesus sudah bangkit dan ada hari esok. Ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Ada jaminan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yesus sudah bangkit dan ada hari esok. Selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Ada pujian katakan bahwa sebagian hidup ada hari esok, sebagian hidup bukan tetap, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bukan hanya ada di dalam kehidupan di dunia ini, tetapi setelah kematian ada jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Ada surga yang Tuhan sudah sediakan. Jadi ini ada hal yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana Yesus, nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Mari kita katakan, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita mulai berdiri dan kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan. Engkau segalanya di dalam
percaya di dalam nama Yesus ada kuasa, ada mukjizat, ada kebangkitan, ada kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Ajari kami terus Tuhan memberikan respon terhadap kebenaran firman Allah dan hidup di dalam ketaatan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ada jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita percaya ketika kita tetap hidup dalam kebenaran firman Allah, di dalam kerendahan hati dan ketaatan terhadap kebenaran firman, Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tetap memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya ada kekuatan ilahi yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah tantangan dalam kehidupan kita. Kita percaya di tengah-tengah keberadaan dunia sekarang ini yang tidak menentu, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak buat kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa buat 1 menit, 2 menit ke depan. Kita mendoakan setiap pergumulan dalam kehidupan kita, apakah itu pekerjaan, keluarga, bahkan sakit penyakit. Kita percaya Tuhan hadir, Tuhan sedang mengerjakan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak ya. Tuhan melihat setiap kesungguhan di dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan bercurah atas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin Tuhan, amin, amin. Kami mengaminkan setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak ya. Dalam nama Yesus, dari Allah terjadi menurut kehendak daripada Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau baik Tuhan. Bapak, kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan
Tuhan. Kami akan terima jawaban daripada Allah tepat pada waktunya. Kami berdoa buat setiap kami yang sedang sakit Tuhan. Tuhan menjamah dalam nama Yesus. Sakit penyakit kami Tuhan angkat dan kami sembuh oleh karena pilur-pilur Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, kita ada di minggu yang pertama. Kita akan sama-sama mengembalikan bahwa setiap perpuluhan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum membawa? Silakan angkat tangan. Akan dibantu oleh rekan-rekan kita. Jika sudah, kita akan sama-sama baca di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Di layar LCD juga ada. Kita baca dengan suara yang paling keras, yaitu di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Dalam nama Yesus kami menyerahkan buat setiap perpuluhan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi, memberkati setiap kami jemaat-Mu di Sion Sisi. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanya bagimu, hanya untukmu, hanya bagi kemuliaan. Selamat Paskah 2026, Name Above All Name, nama di atas segala nama, merupakan tema penting dalam Paskah 2026. Kenapa? Karena di dalam kebangkitan kita mengalami sukacita, di dalam kebangkitan Yesus kita mengalami pengharapan yang baru, di dalam kebangkitan Kristus kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya berharap mari hidup dalam pembapaan. Kenapa? Karena di dalam pembapaan saudara akan diarahkan, dalam pembapaan saudara akan menjadi makin dewasa dan serupa di dalam Kristus. Mari hidup dalam komunitas di gereja lokal, dalam komsel-komsel, sehingga saudara mengalami pertumbuhan yang maksimal, potensi yang maksimal di dalam Tuhan. Paskah merupakan bukti kasih Tuhan. Dia menang atas segala sesuatu, atas dosa, atas maut.
dan Tuhan mau kita juga menang atas segala-galanya. Tetap semangat, tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Kami menunggu kehadirannya kembali di minggu depan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri, mari ajak mereka untuk hadir dalam ibadah anak besok Minggu 12 April 2026 jam 9 pagi yang akan dilanjutkan dengan lomba Paskah. Wanita Elizabeth dan pria Paulus, mari hadir ibadah pada Selasa 7 April 2026 jam setengah 7 malam di Gedung Utama Sion Community Church. Mari terus setia berkomunitas di minggu ini. Untuk keluarga setiap hari Jumat jam 7 malam di wilayah area masing-masing. Dan untuk generasi muda setiap hari Sabtu jam setengah 7 malam di Gedung Utama Sion Community Church. Wanita Immanuel, mari hadir dalam ibadah Paskah pada Jumat 10 April 2026 jam 5 sore di Gereja Hermon Community Church. Mari hadir dengan sukacita. Mari hadir kembali dalam 2 kali ibadah raya kemenangan Minggu 12 April 2026. Ibadah raya pertama jam 7 pagi dan ibadah raya kedua jam 5 sore. Karena kasih-Nya Tuhan Yesus telah rela mati untuk menebus setiap dosa kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam Fathering. Bapak Ibu, kita akan sama-sama memberikan persembahan yang terbaik dan juga kita nanti akan mengambil ayat kemenangan. Silakan Bapak Ibu ambil. Kita percaya bahwa lewat kebenaran firman Allah bisa mengingatkan dan juga bisa menasihati di dalam kehidupan kita untuk kita terus bertumbuh di dalamnya. Kiranya anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan buat setiap persembahan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, baik persembahan 1 dan 2 ke dalam tangan kuasa daripada Allah, sebagai ungkapan syukur kami akan segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan juga kami berdoa buat setiap ayat emas yang akan kami ambil Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya buat setiap ayat emas yang akan kami ambil Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu kami diingatkan untuk terus kami bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah dan hidup kami terus menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan terlimpahkan dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa.
Mari kita pakai ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan buat segala hal yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan buat seluruh tim panitia Jumat Agung dan Paskah yang sudah mempersiapkan dan melayani. Kiranya Tuhan terus menuntun dan memberkati dalam kehidupan kami di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Seluruh tim konfronting yang sudah melayani juga Tuhan terus pakai hidup kami menjadi alat kemuliaan daripada Allah, dan pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan buat setiap persembahan 1 dan 2 ke dalam tangan kuasa Tuhan. Saya ucapkan syukur akan segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kiranya kami terus menjadi pribadi yang taat terhadap kebenaran firman Allah. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan kepada setiap kami, dan biarlah kami terus percaya kepada Tuhan di dalam menjalani dalam kehidupan kami. Terus kami tinggal dalam komunitas yang benar, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Marilah kita pulang dan terimalah berkat daripada Allah. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah anak cucumu, keluar masuk kotamu, diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua jemaat katakan amin. Selamat Paskah, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.